Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab di dalam Titus pasal yang ketiga. Titus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Tentang bagaimana hidup yang terus-menerus diperbaharui dan firman itu akan menuntun kita. Demikian firman Tuhan, Titus pasal 3 ayat 1 dan 7. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan di dalam bagian ini, bagaimana kita melihat dan bagaimana kita belajar tentang kebenaran, dan bagaimana kita melewati hari-hari kita di dalam menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Maka dikatakan dengan amat sangat indah oleh Paulus kepada Titus, bagaimana supaya mengingatkan setiap orang percaya yang sudah menjadi percaya untuk menjadi warga negara yang baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga sebagai warga negara yang baik, tentu kita akan menyuarakan apa yang benar, yang semestinya. Pemerintah yang salah kita tidak disuruh mengikuti, karena pemerintah adalah alat Allah. Artinya kalau salah kan tidak mungkin jadi alat Allah, bukan? Nah, ini kita juga harus ngerti baik-baik. Itu sebab Daniel ketika kemudian raja mengeluarkan perintah dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Sadrak, Mesakh, Abednego, raja mengeluarkan perintah menyembah patung emas, dia tidak mau dan dia melawan. Nah, tetapi kepada bagian yang memang semestinya dan benar, jalankan. Jangan misalnya kemudian kita melanggar apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Ya, dengan sederhana misalnya, kalau kita adalah pembayar pajak, bayarlah yang baik. Kalau kita memakai listrik, janganlah dicolong, kan begitu kan?
Bayarlah sesuai semestinya. Oh terlalu mahal, ya gampang, mari kita protes kalau memang ada argumentasinya. Saya nggak sanggup bayar, ya gampang, jangan pakai listrik, sederhana saja. Jadi ada bagian-bagian di mana kita punya hak sebagai warga negara, tapi jangan lupa pada kewajiban-kewajiban kita. Supaya dengan demikian kehadiran orang Kristen di dalam sebuah kehidupan mempunyai dampak yang langsung bisa dirasakan dan dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Nah saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kemudian juga diajar bagaimana hidup yang benar supaya terus-menerus diperbarui, yaitu harus mentaati kebenaran firman itu. Di samping relasi dengan pemerintah tadi, bagaimana hidup tata tertib sebagai warga negara, begitu juga tata tertib hidup sebagai seorang rekan di dalam kehidupan sosialnya. Maka yang pertama tadi lebih bersifat vertikal antara kita warga negara dan pemerintah sebagai pengelola, ya, sebagai penerima mandat dari rakyat. Maka di dalam relasi sosial kita dengan yang lain dikatakan janganlah kemudian kita ini menjadi pemfitnah. Saudara-saudaraku, saya kira banyak sekali orang Kristen yang terlalu mampu berbicara tetapi tidak mampu mewujudkannya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kerjanya hanya memfitnah dan memfitnah. Kemudian bagaimana mereka bertengkar, ya? Jangan mereka bertengkar dikatakan. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah ini menjadi perhatian kita yang sangat penting. Bagaimana harus selalu ramah, bersikap lemah lembut, begitu ya, terhadap semua orang. Nah sikap-sikap ini penting untuk dilakoni, penting untuk dijalani dalam hidup keseharian kita. Nah bagaimana mengerjakan itu dan bagaimana mewujudkan itu. Supaya dengan demikian, ya, hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjalani apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ini menjadi pemikiran serius kita, bagaimana harus kita mengerjakannya dan bagaimana kita menggarapnya, ya. Ini menjadi harus pemikiran-pemikiran yang kita selesaikan dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kita tidak menjadi pemfitnah, bagaimana tidak bertengkar, ya. Bagaimana mereka harus, bagaimana kita itu dikatakan ramah, lemah lembut terhadap semua orang. Sehingga kehidupan sosial kita sebagai masyarakat adalah satu kehidupan yang berinteraksi dengan yang lainnya dan tidak menjadi penyebab masalah di kehidupan kesehariannya. Tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam kebenaran dan kesungguhan, di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah ini menjadi pemikiran-pemikiran penting yang perlu untuk kita kerjakan, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana harus kita menggarap itu. Maka dikatakan betapa pentingnya sikap hidup orang percaya di dalam hidup sosialnya sebagai seorang anggota masyarakat, supaya kemudian dia tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya, ia menjadi berkat bagi sesamanya. Sebaliknya, ia bisa hidup dalam prinsip kebenaran yang semestinya. Nah inilah yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Ya, mengapa ini menjadi menarik? Ya, karena dikatakan dulu sebelum mengenal Kristus kita hidup dalam kegelapan, ketidaktaatan. Nah kalau sudah mengenal Kristus jangan lagi dong kedengkian, kejahatan, kekejian masih ada. Seharusnya lah kita berpindah dari hidup salah itu ke hidup yang benar itu. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah ini perlu. Ini penting. Nah jadi di dalam bagian-bagian ini, ya, supaya kita tahu betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, supaya kita tahu betul bagaimana menjalani hari-hari yang Tuhan kehendaki itu, sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Nah ini menjadi bagian yang penting. Sehingga di dalam kehidupan keseharian kita tidak menjadi salah. Kita tidak melanggar ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tetapkan bagi kita. Kita tidak menjadi salah dalam keseharian kita. Nah inilah yang harusnya dikerjakan oleh tiap orang percaya dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu dipikirkan, perlu direnungkan, perlu dipahami sepenuhnya. Bagaimana supaya orang Kristen sadar betul hidup dulu yang salah. Kalau memang sudah bertobat, jangan lagi jadi sama. Kalau sama, artinya kan tidak bertobat.
Nah, oleh karena itulah mereka harus berubah dalam perilakunya dan terus-menerus diperbarui supaya makin hari makin baik. Baik di dalam relasi dia sebagai warga negara dengan pemerintah, baik di dalam relasi dia dengan sesama sebagai anggota masyarakat. Sehingga kehidupan orang Kristen jadi kehidupan yang tertib, bermutu di lingkungan di mana ada dan mudah dikenali. Karena dia menjadi orang-orang yang betul-betul menyuarakan kebenaran tanpa pernah mengalami ketakutan. Dan saya pikir ini jadi sangat penting. Bagaimana untuk kita menyuarakan kebenaran itu dan bagaimana kita untuk menggarap dan mengerjakan itu. Nah, inilah yang harusnya dikerjakan oleh seluruh kehidupan orang percaya dan bagaimana kita menjalani hari-hari itu di dalam takut akan Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan ini saya pikir menjadi penting untuk kita lakoni dalam hidup kita dan bagaimana kita mewujudkannya dalam keseharian kita. Sehingga kita betul-betul menjadi seorang yang bersikap matang dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita melakukan dan bukan berjalan pada arah yang salah. Nah, ini yang mestinya kita pikirkan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperhatikan dan marilah kita sungguh-sungguh memikirkan segala sesuatu apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dengan mengingat. Nah, ini menarik. Bagaimana Paulus mengajak kita dengan mengingat apa? Dengan mengingat bahwa kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia sudah dinyatakan pada waktu Dia menyelamatkan kita di dalam Kristus. Nah, oleh karena itulah apa yang sudah dilakukannya, supaya sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kita dan kita hidup di dalamnya, tidak lari daripadanya. Supaya kita bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, karena Dia sudah lebih dulu mengerjakannya kepada kita. Saya pikir ini logika yang sangat sederhana, bukan? Karena kita dituntut untuk hidup benar. Karena apa? Karena memang sudah semestinya sebagai anak manusia, bukan harus benar. Apalagi karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus itu. Ya, perhatikan, sudah seharusnya manusia hidup di dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat, dalam kehidupan sebagai rakyat itu benar. Itu kan sudah semestinya ya. Apalagi kan begitu. Apalagi kalau kita orang percaya. Karena itu orang percaya harusnya merasa malu kalau sampai ada orang yang disebut tidak Kristen, dia tidak kenal Yesus, tapi hidupnya lebih baik dari kita. Malu atuh. Karena sejatinya itu tidak boleh. Karena proses pembaruan yang terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita harus tampak nyata. Kalau memang kita orang yang sudah bertobat. Kalau memang kita orang yang benar. Kalau memang kita berjalan di jalan Tuhan. Ya. Kalau tidak, memang kita orang yang salah. Kalau tidak, memang kita orang yang kacau. Nah, inilah yang harus kita pikirkan di dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sehingga kita betul-betul hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Nah, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itu, pergumulan dalam kehidupan yang harus kita jalani. Bagaimana melewati hari-hari kita. Bagaimana menjalani prinsip kebenaran yang harus kita jalani harus menjadi benar dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya pikir inilah yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini, bagaimana seharusnya kita mengerjakan apa yang menjadi prinsip kebenaran, harusnya kita bertanggung jawab penuh. Sehingga betul-betul apa yang kita kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya hal yang mesti kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Sehingga kemurahan Allah itu yang besar nyata dalam hidup kita dan membuat kita menjadi sungguh-sungguh mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan dan menjadi kemuliaan. Ya, karena orang tahu kita adalah umat kepunyaannya. Nah, inilah mestinya yang dipikirkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana menjalani hari-harinya, bagaimana kita menggumuli kehidupan itu. Sehingga kita betul-betul menjalani hari-hari di dalam takut akan Dia. Nah, 3 aspek tadi kita perhatikan. Pembaruan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita tidak mungkin bisa kita pahami dan mengerti kalau bukan karena firman yang kita baca, bukan. Jadi ini bukan peristiwa magis begitu ya. Tiba-tiba saya rasa gini loh, saya rasa Kudus hadir. Bukan saudaraku. Orang Kristen tidak boleh seperti orang di kalangan perdukunan atau jadi belajar kayak orang kebatinan. Ya.
Tapi orang Kristen mempunyai pedoman yang sangat jelas. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi menjadi amat sangat aneh bin ajaib kalau orang Kristen mengatakan dia cinta Tuhan tapi tidak membaca Alkitabnya. Maka bacalah Alkitab dan tiap ketentuan yang Tuhan ajarkan, taatlah. Pahamilah itu. Nah oleh karena itulah, pembaruan akan dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita membaca firman. Dan firman itu akan mengingatkan kita, mengkoreksi kita pada tindakan-tindakan yang salah, sehingga kita tahu bagaimana seharusnya kita benar, lalu baca lagi dan terus menerus dari hari ke hari, sehingga kita makin berubah dan terus berubah sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini hidup keimanan kita. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, renungkan dan pikirkanlah dengan sungguh-sungguh, sehingga ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana untuk kita memenangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk meninggikan Dia, Sang benar itu. Ini yang mesti kita pikirkan. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam menggumuli kehidupan keseharian kita sebagai orang percaya, tolok ukur sejauh mana kita sudah berubah harusnya ada, bukan? Yaitu Alkitab itu. Menyerupai apa yang dikatakan Alkitab sih enggak. Apa enggak kita? Misalnya kita udah jadi orang yang taat, warga negara tadi kan? Apa kita warga negara Kristen? Oh, pertanyaannya, apakah Anda mentaati undang-undang? Apakah Anda berani mengkritik, menyuarakan suara kenabian terhadap yang salah? Tetapi Anda juga tertib untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, misalnya membayar pajak itu kita orang yang tertib. Bahwa kita tidak mencuri listrik misalnya, atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ketentuan pemerintah. Kita tidak memanipulasi apapun yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kita ukur. Kan ada undang-undangnya, ada peraturan apa yang wajib dan tidak. Gampang kan? Ya, itu yang mesti kita lihat. Ya, saya berusaha sebaik-baiknya untuk jadi pembayar pajak yang baik. Dan saya kan membayar listrik saya sesuai yang saya pakai. Kalau enggak, saya matikan. Ya, simpel saja toh. Adalah konsekuensi hidup yang harus kita lakoni dan kita jalani dalam keseharian kita. Tapi bukan berarti saya sudah super benar, super suci. Enggak, masih banyak yang saya mesti belajar. Begitu pula dalam hidup sosial dan bermasyarakat. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang dikenal suka bertengkar, ribut ke kiri dan ke kanan. Ya. Tapi orang yang selalu berusaha untuk menyapa, berusaha untuk bersikap ramah, itu kan mesti. Sehingga hidup kita bisa dikenali dimanapun. Kalau saudara karena disiplin, tegas, keras, itu beda ya. Itu bukan namanya orang mau ribut. Selalu ada orang yang tidak suka dengan sikap disiplin dan tegas, lalu menerjemahkannya, orang itu mau ribut melulu, orang itu jahat, dia tidak pernah sadar kepada kesalahannya, itu juga miris. Kita jangan juga begitu ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tadi kita mengukur dari hari-hari di dalam konteks kewarganegaraan kita, dalam konteks sosial masyarakat kita. Sejauh mana kita sudah hidup seperti apa yang Alkitab katakan, atau sebaliknya. Ya, sedekat apa kita pada kebenaran? Karena siapa tahu malah belum melakukan, tapi sih udah mulai agak dekat gitu ya. Tapi awas, kamu belum masuk dalam firman itu. Saudaraku, ini penting. Tapi kalau sudah masuk, puji Tuhan, engkau sudah ada di situ. Jalanilah, lakonilah, wujudkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ini penting juga. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, yang sudah dilimpahkan kepada kita, akan terus bekerja sebagai suatu yang progresif, memurnikan seluruh perjalanan hidup kita. Sehingga firman itu terus membimbing kita dari satu langkah ke langkah, sebaliknya juga. Mengkoreksi kita dari satu tindakan kesalahan kepada kesalahan yang lainnya. Dan mengukur seluruh ukuran-ukuran yang ada dalam hidup ini, sehingga kita tahu persis apakah posisi kita tepat atau salah atau belum. Inilah kehidupan keimanan orang percaya yang seharusnya kita lakoni dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dan bagaimana kita berkelahi untuk mewujudkannya. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan, hiduplah dengan melakukan apa yang Tuhan mau, hiduplah. Sehingga hidup kita berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya, untuk memuliakan namanya senantiasa. Sehingga di dalam hidup kita sebagai orang yang terus-menerus diperbarui, orang lain dengan segera bisa melihat dan mengukur apa yang ada pada kita. Cara yang paling gampang sebetulnya, siapa yang paling pas untuk melihat kita dan mencermati kita,
adalah orang yang dekat dengan kita. Saya selalu suka mengatakan, kalau saudara sebagai seorang suami, istri paling tahu sebetulnya apakah kita berubah makin baik atau tetap saja. Nah, kalau memang kita mau menjadi orang Kristen yang baik, yang sungguh-sungguh, tanyalah istri kita. Tapi jangan tersinggung kalau kemudian ternyata penilaian dia jelek. Karena kita memang mau belajar untuk baik. Faktanya kita jelek, ya baik dong. Tapi bersyukurlah kalau dia katakan baik, tapi jangan berhenti. Karena sudah semestinya kita baik dan terus tambah baik. Bagaimana anak-anak bersikap kepada kita? Kita mesti mengukur. Ya, dalam hidup ini kita seringkali kalau ada masalah salahkan suami, itu salahkan istri. Dia nggak ngerti dia. Oke, saya pikir ada betulnya, tetapi saya yakin juga ada salahnya, bukan? Terlalu mudah memang. Maklum kalau kita sedang ribut atau cekcok pasti lawan kita yang salah kan. Tanpa mau melihat kebenaran pada ternyata kita yang salah. Begitu juga kita dengan anak dan sebaliknya. Bagaimana kita mau mengukur itu dan melihat itu. Dan itu akan tampak dalam pergaulan bermasyarakat kita. Orang sekitar juga akan tahu siapa kita dan memberi penilaian, bukan? Mana bisa dibohongin itu, saudara-saudaraku? Ya. Oleh karena itu, kita tidak perlu propaganda untuk mengatakan kita baik. Karena orang di sekitar kita lah yang mengatakan kita baik atau tidak. Jangan propagandakan saya orang Kristen yang cinta Tuhan. Omong kosong besar itu. Karena itu tidak bisa diucap teriakan, tapi bagaimana dilakoni dalam keseharian. Inilah seharusnya yang dipikirkan oleh tiap orang percaya dalam hidup keimanannya, di pergumulannya, di kesehariannya, supaya hidupnya menjadi hidup yang diperkenan dan memperkenan hati Tuhan. Nah, inilah jalan hidup kita yang terus kita jalani. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, dari hari ke hari makin tampaklah perubahan, makin nyatalah kita diperbarui. Makin bersukacitalah istri kita atau suami kita, anak kita atau orang tua kita. Karena merasakan perubahan yang ada pada diri kita. Dan akibatnya tentunya kita makin juga hidup penuh dengan kebahagiaan. Karena relasi kita membaik ke kiri dan ke kanan. Karena harinya penerimaan orang terhadap kita sangat menyenangkan. Karena orang pun akan makin ramah kepada kita, bukan? Bahwa orang sudah percaya kepada kita dan menghargai kita. Mereka akan memberikan nilai yang tinggi. Dan bagaimana harus menjalani hari-hari itu. Nah, inilah mestinya yang kita lakoni dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita berkelahi dalam pergumulan dan keseharian. Sehingga semua yang kita kerjakan dalam terang firman itu. Dan ini harus menjadi kebahagiaan, kebanggaan kepada kita. Sehingga di dalam hidup itu kita sungguh-sungguh memuliakan namanya. Dan kita meninggikan dia senantiasa. Dan hidup kita hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan itu. Nah, inilah yang harusnya kita pikirkan. Dan ini yang harusnya kita lakoni. Ya. Jadi ini menjadi bagian-bagian yang harus dikerjakan. Dan harus menjadi bagian yang diwujudkan dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menjalani itu dan mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, marilah kita jalankan, marilah kita pikirkan, marilah kita renungkan. Sehingga sungguh-sungguh ini menjadi bagian yang penting. Ya. Dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang seperti apa yang Tuhan mau. Bukankah menyenangkan? Beginilah seharusnya hidup kita dan kita wujudkan. Sehingga hidup yang terus-menerus diperbarui menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang terus-menerus diperbarui harus menjadi hidup yang memuliakan nama Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, renungkan, pikirkanlah itu, dan nikmatilah bagaimana hidup menjadi orang yang baru. Sangat indah, sangat menyenangkan. Tuhan menolong, dan biarlah perubahanmu nyata pada tiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus tolong tuntun pimpin kami supaya kami hidup berkenan padamu, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong Tuhan pimpin kami di kehidupan pergumulan kami. Dan kami mau menyerahkan segenap hidup kami supaya terus menerus mengalami pembaruan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar ini, di kehidupan ini. Sehingga sungguh hidup kami menjadi saksi yang tidak terbantah. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber pembaruan yang terus-menerus dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.